sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Samian masih sangat teringat jelas serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2014 lalu. Sebab saat itu ia sampai tersungkur di stasiun kereta api. Dan ketika hadir di Go Healthy beberapa waktu lalu, Pak Samian bercerita tekanan darahnya sangatlah tinggi. Stroke ini membuat sisi kirinya menjadi lemas. Namun, kini kabarnya Pak Samian sudah jauh lebih sehat. Lantas apa yang ia lakukan untuk bisa pulih dari stroke? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, kami harap Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sukses supaya hidup Anda berdampak bagi lingkungan sekitar. Saya Coki Sitohang kembali menjumpai Anda bersama dengan tim praktisi kesehatan, Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Suvarli. Tetapi tahukah Anda pemirsa bahwa otak kiri dan otak kanan bereaksi berbeda saat stroke terjadi? Satu sisi bisa memengaruhi kemampuan bicara, sisi lainnya mengganggu gerak tubuh, bahkan emosional. Dampaknya bisa mengacaukan seluruh kondisi hidup. Oleh sebab itu, jangan sampai stroke menyerang. Cegah sekarang juga. Lebih baik dicegah dong, Pak Samian. Ya, betul ya? Berat kan Pak waktu itu? Bukan main. Oh, tapi kok sekarang Bapak kelihatan jauh lebih sehat ini? Alhamdulillah. 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 Udah banyak kemajuan. Ada banyak kemajuan. Pak Samian menyambut pertanyaan saya dengan positif dan antusias seperti tadi. Itu karena beliau sudah menggunakan teknologi laser. Dan tadi di narasi video pembuka juga sempat diangkat bahwa waktu kejadian stroke itu Bapak ada di stasiun Tanah Abang. kereta api. Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang. Pas kejadian itu saya hanya bisa bicara, Pak, saya minta tolong Pak, tolongin saya Pak. Dia kata dia, loh Bapak kenapa? Kata saya, kayak saya kena serangan stroke deh Pak. Dia, loh kok Bapak punya gitu itu? Iya, biasa saya juga dengar gitu kan dari teman-teman. Stroke itu kadang-kadang tiba-tiba gitu. Tapi orang-orang itu saat itu berada di lokasi kejadian. Iya. Itu kan tidak ada yang mengatur ya manusia ya Pak ya. Tidak ada. Ini semua pasti kehendak yang Maha Kuasa supaya mereka bisa nolong Bapak ya. Iya betul. Pemirsa, tentu ada perubahan bagi setiap orang yang menggunakan teknologi laser secara rutin. Betul. Sebagai alat kesehatan yang melengkapi pola hidup sehat. Pasti, beliau pun ada. Di Bapak, apa saja manfaatnya Pak? Yang saya rasakan selama ini, setelah saya menggunakan laser itu, banyak perubahan untuk tubuh saya. Untuk keseimbangan badan saya udah mulai stabil. Keseimbangan? Keseimbangan. Dulunya agak limpung ya? Kalau dulu tuh keseimbangan tuh masih berat gitu. Jadi untuk kita melangkah itu kayaknya masih goyang gitu. Boleh ya saya lihat. Sekali lagi pengen nunjukin ke pemirsa ini. Boleh. Boleh Pak, pelan-pelan saja. Waduh, tadi, Pak, Bapak ya. cepet banget Pak Iya, bangunnya. berdirinya cepet banget lagi. Nah justru itu. Belum dikasih kode Pak. Nah biasanya kan dulu makan kita mau duduk, mau bangun itu kayaknya waduh ngitung-ngitung dulu Iya, satu beneran. dua Iya, iya. gitu. Sekarang mau langsung gep gitu. Oke, tetap waspada Pak ya. Iya. Pelan-pelan beberapa langkah ke depan saja Pak. Nggak usah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan doanya Pak. Cuman ya itu masih Ya, Masih iya. diseret ya Pak? masih diseret. Berat. Tapi alhamdulillah masih apa maksudnya. Nah segitu cukup. Cukup, Bapak. Cekap. Tapi kita udah lihat beda banget sama beda. sebelumnya. Semangatnya juga udah beda sah. Udah Oh, semangat gitu 45 ya. sekarang. Betul, betul. Semangatnya beda Mbak Lula. Iya. Tuh, Bapak tuh yang kelihatan sekarang tuh punya motivasi gitu. Ya, itu. Ada harapan ya Pak. Iya betul. Apa sih Pak yang bikin Bapak kelihatan gembira Pak? Apa ya Mem? Untuk segi bicara, komunikasi itu sama Iya. untuk beradaptasi di lingkungan rame-rame itu kita udah biasa, udah nggak canggung gitu loh. Dulunya Kalau Bapak dulu masih minder lah ya, minder, malu gitu kan, pendiam gitu ya, Pak, ya. pendiam. Iya ya, Iya. benar juga ya. Saya minta komentar dari Mbak Preti sama Mbak Lula terkait kemajuan dan juga hasil pemeriksaan nih. Silakan lebih lanjut. Dan kami juga gembira karena tadi
melalui hasil pemeriksaan sudah ada perubahan Pak, di mana kesehatan Bapak sudah semakin meningkat. Kita sama-sama lihat ya pada saat kedatangan pertama kali tensinya masih tinggi, ada di angka 168/90. Nah tadi barusan dicek tensinya sudah terkendali dan sehari-hari juga segini ya Pak ya? Iya. 120/83. Selamat Pak, tensinya sudah optimal. Selamat. Kolesterolnya pun sudah turun. Dari yang awal kedatangan pertama ada di angka 201 ya, tinggi, kelebihan 1 tuh Pak saat itu. Dan tadi pada saat kita periksa kolesterolnya sudah mencapai angka 183. Lalu kita juga sama-sama lihat hasil asam uratnya normal di bawah 7 pada pria. Pertahankan Pak. Lalu untuk kadar gula darah sewaktunya ada di angka 180, di bawah 200. Nah Bapak, kalau bisa gula darahnya kita pertahanin lagi di bawah 140 ya. Jadi PR Bapak sisa satu ini nih Pak. Di gula. Iya. Dari beberapa manfaat yang Bapak sudah terima sejak menggunakan laser, mana yang paling membuat Bapak terkesan? Bapak sampai ya geleng-geleng kepala, tapi juga positif ya, artinya wah bisa juga ya seperti ini. Nah, apa sih Pak yang paling berkesan? Yang berkesan itu ya, saya tuh dari awal-awal itu gimana saya caranya supaya satu kemana-mana tuh nggak pakai tongkat itu aja. Tapi alhamdulillah qadar Allah tongkat saya jadi pensiun. Kalau jalan-jalan sama keluarga tentu kecepatannya masih ditungguin ya Pak ya? Masih. Tapi saya kalau kayak kontrak rumah sakit kemana-mana itu tanpa pendamping saya. Udah berani sendiri, mental saya udah alhamdulillah udah kuat. Diizinkan? Lagi-lagi ya mentalnya, emosinya. Mental, emosi saya juga udah terkendali. Alhamdulillah. Ya intinya ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa silaturahmi di sini. Di acara Go Healthy ini sangat luar biasa. Itu untuk pengalaman seumur hidup saya yang tidak bisa saya lupakan, itu aja. Bapak juga merasa tertolong oleh program kami. Iya betul. Lewat edukasinya, Sangat itu, iya, betul. lewat laser yang disarankan. Betul. Untung Bapak dengerin dan melakukan Pak. Iya. Saran-saran praktisi kesehatan, tensi terkendali sekarang ya Pak ya. Iya. Dari 160 Mbak. Iya. Di pertemuan pertama sekarang sudah di 120. Kolesterolnya sudah di bawah 200, gula darahnya di bawah 200, asam urat di bawah 7. Kita harus kasih semangat lagi buat beliau ini. Silakan Mbak. Pemirsa, saya mau bercerita dulu sebetulnya ya. Dalam tubuh kita ada satu zat yang namanya nitric oxide. Gunanya banyak sekali dalam tubuh kita. Sayangnya zat tersebut ini bisa berkurang gitu produksinya waktu umur kita nambah. Atau kalau pola hidup kita enggak sehat. Waktu kemudian dia berkurang gitu ya, jumlah yang diproduksi, mulai terjadi permasalahan di pembuluh darah kita. Yang tadinya bagus, bisa melebar begitu ya, lentur, sekarang mulai jadi kaku, jadi tebal, dan mulai kemudian lubangnya jadi menyempit. Yang kita takutkan adalah terjadinya sumbatan. Ingat ya, sumbatan di otak jadinya stroke, sumbatan di jantung ini jadinya kemudian serangan jantung. Nah, kita sekarang bicara mengenai teknologi laser. Apa sih kemudian hubungannya dengan tadi zat yang namanya NO tadi, nitric oxide tadi? Yang namanya teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti dia akan menyinari dua pembuluh darah besar. Waktu dia menyinari pembuluh darah besar ini, dia akan membuat dinding pembuluh darah mengeluarkan cukup nitric oxide. Jadi NO yang tadinya berkurang, kita ajak lagi tubuh kita memproduksi cukup nitric oxide supaya fungsinya bisa dapatkan semua. Mulai kemudian NO keluar, pembuluh darah bisa melebar, debit darah yang masuk di sana lebih baik, dan gesekan akan berkurang. Waktu gesekan berkurang, yang pertama kali akan dirasakan adalah tensi kita akan lebih terkendali. Tapi selain itu, yang namanya nitric oxide ini juga akan menjaga supaya tidak ada gumpalan-gumpalan di dalam darah kita. Ingat, ada gumpalan darah yang namanya trombus ini, yang kita takutkan adalah dia akan menyumbat di pembuluh darah yang kecil. Kalau yang besar dia barangkali bisa lewat ya pemirsa ya. Dan demikianlah, makanya teknologi laser ini akan membantu untuk menguraikan gumpalan darah atau trombus tadi. Sehingga peredaran darah menjadi lancar ke seluruh
seluruh tubuh kita dan mencegah terjadinya stroke dan mengurangi tensi darah kita terkendali dengan baik. Jadi pastikan gunakan teknologi laser kalau Anda juga punya keluhan hipertensi, dan tambahkan juga antioksidan. Apa sih sebetulnya antioksidan ini? Ini adalah zat yang kemudian akan membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita, apalagi kalau Anda merupakan salah satu stroker. Dipastikan supaya sel-sel otak kita bisa kembali lagi fungsinya optimal seperti sebelumnya. Baik pemirsa, pastikan kita mendapatkan solusi dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar adalah teknologi laser yang akan menjamin kesehatan darah dan pembuluh darah, sementara dari dalam kita gunakan antioksidan, suplementasi antioksidan yang ditambahkan vitamin dan juga mineral. Jadi kalau pemirsa punya tensi tinggi, kolesterol tinggi, sudah saatnya Anda bertindak sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal. Kita sama-sama lihat ilustrasinya adalah berikut, di mana unit utamanya digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi, dapat membantu menjaga kesehatan jantung, paru-paru, darah, dan pembuluh darah seluruh tubuh. Lebih jauh lagi, zat NO yang tadinya akan dihasilkan berkat penggunaan teknologi laser ini dapat mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh mitokondria atau dapur energi pada setiap sel tubuh kita. Sehingga nantinya akan lebih banyak menggunakan kolesterol maupun gula darah dan dirubah menjadi ATP atau sumber energi. ATP ini bisa Anda manfaatkan untuk latihan, untuk aktivitas fisik, untuk olahraga. Tapi pada waktu bersamaan kadar kolesterol, gula darah menjadi turun pemirsa. Ditambah lagi dengan satu kesatuan intranasal, ini lebih berfokus pada aliran darah di area kepala. Ingat, di sana ada organ otak, pusat pengatur segalanya. Dengan Anda menggunakan teknologi laser, satu kesatuan dengan intranasal ini bisa mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah demensia atau kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan juga sinusitis. Tapi ingat pemirsa, sel darah memiliki tugas, yaitu mengantarkan zat gizi, oksigen, maupun obat-obatan yang Anda konsumsi. Sayang dong kalau misalnya kualitas darahnya sudah baik, tapi zat gizinya tidak memumpuni. Itulah mengapa pentingnya Anda menerapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser, dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan melalui suplementasi antioksidan yang tepat dari sekarang. Tetapi ini adalah satu solusi yang lengkap pemirsa. Ada AccuLaser yang dipakai di pergelangan tangan kiri, ini membantu kualitas kesehatan tubuh kita dari luar, dan dari dalamnya adalah suplemen antioksidan Evolife AS10, mengandung 10 antioksidan lengkap dengan vitamin dan juga mineral. Ini waktunya untuk Anda mengambil tindakan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda, karena solusi kesehatan ini akan memberikan peluang pada tubuh kita untuk meningkat kesehatannya dan terutama terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Sebelum Anda mendapatkan AccuLaser atau suplemen Evolife AS10, Anda bisa berkonsultasi kepada kami lewat nomor telepon yang kami munculkan di layar televisi. Sekarang juga boleh, nanti nggak ada masalah. Fotokan dulu nomor teleponnya karena ini resmi, jalur yang Anda bisa tempuh membuat batin Anda teduh pemirsa. Tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10. Sesaat lagi kami akan kembali dengan info sehat bagian favorit Anda. Tetap di sini. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang
hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Selamat datang kembali di Go Healthy. Info sehatnya untuk Anda adalah otak kiri dan kanan bereaksi berbeda saat stroke terjadi. Mbak Lula, penjelasannya gimana nih? Ya, jadi maksudnya begini. Waktu stroke terjadi di otak kiri, apa yang kejadian? Keluarnya gejala klinisnya seperti ini, misalkan yang pertama, kemampuan berbahasanya ada yang namanya afasia. Jadi kesulitan dalam berbicara atau mengerti bahasa. Kemudian bisa juga untuk menentukan gitu lambat sekali menentukan keputusan, untuk gerak. Kemudian ada juga permasalahan untuk membaca dan menulis. Logika juga biasanya bermasalah. Tapi kalau kemudian yang kenanya bukan di kiri, yang kenanya di kanan, lain ceritanya. Mulai ada perubahan emosi dan perilaku. Mulai sulit menilai kira-kira jarak, ukuran, susah. Persepsi ruang gak dapet di sana. Kreativitas pasti udah jauh juga dari sana ya. Jadi kita harus mengerti kenapa kemudian dibedakan kalau yang kena hemisfer kiri sama hemisfer kanan. Walaupun tambahannya adalah kalau di sebelah kanan yang akan lemah anggota gerak di kiri. Kalau sebelah kiri anggota gerak yang kanan. Kalau ditanya kenapa demikian? Karena ternyata neurotransmitternya sendiri ada berbeda gitu ya. Bagaimana kemudian distribusinya beda di kiri dan di kanan. Pola konektivitasnya juga di kiri dan di kanan akan berbeda. Tambahannya fungsinya juga berbeda. Jadi yang paling penting tambahannya yang lebih jauh adalah berhubungan sama otak kanan. Otak kanan itu punya tambahan dia seperti neglect atau mengabaikan. Dia seperti nggak berasa bahwa ini loh tangan kirinya nih nggak bisa digunakan lagi. Dia seperti tidak mengerti. Ini berhubungan nanti dengan waktu kita memulihkan kembali. Kenapa kemudian yang stroke kiri itu lebih mudah diberikan motivasi, diberikan kemudian latihan dan sepertinya gitu ya kepengen sekali untuk kembali gitu untuk normal. Sementara yang di otak kanan mereka butuh waktu, butuh pendampingan karena awalnya nggak mengerti karena logikanya kan ya beda ya ceritanya. Kalau yang otak kanan dia nggak merasa bahwa sebetulnya mereka butuh bantuan dan latihan untuk mengembalikan fungsi anggota gerak mereka. Jadi pastikan bicara mengenai stroke ini baik kanan maupun kiri ini akan membedakan dari mulai bagaimana si pasien merasakan sesuatu, si pasien berpikir dan si pasien memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya. Tapi yang pasti kalau kemudian Anda adalah bagian daripada stroker tersebut, jangan putus harapan. Masih banyak kemudian yang bisa dikerjakan. Ini bukan kemudian akhir dari segalanya. Memang betul, ini awal sesuatu yang baru. Pastikan juga tambahkan teknologi laser dan juga kemudian suplementasi antioksidan untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti sedia kala. Pemirsa, pengetahuan ini penting bagi kita. Guna kita menghindari jangan sampai kena stroke. Tapi berat kan Pak ya? Berat. Awalnya berat. Awalnya ya. Kesedihan itu ada di setiap hari Pak ya? Udah pasti. Cuman dengan lambat laun saya belajar tetap semangat, konsisten untuk bisa saya pulih, bisa kembali, bisa bangkit, tetap semangat. Apalagi saya sekarang dibantu dengan laser. Pertumbuhan saya, perkembangan dalam tubuh saya sangat bagus. Saya bersyukur Pak. Banyak perubahan. Iya. Pak Samian sudah pakai laser, sudah merasakan kemajuan kesehatan, peningkatan, perbaikan tubuhnya. Syukur. Alhamdulillah. Mbak Preti sama Mbak Lula, apa nih evaluasinya untuk
Pak Samian supaya beliau lebih bersemangat lagi pakai laser dan cepat pulih lagi? Di sini yang saya lihat ya dan pelajari dari cerita Pak Samian bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar, Tetaplah bahagia, tetaplah senang, tetaplah bersemangat. Makanya pakai teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal, pakainya rutin. Iya, betul. Sehari 2 kali pada pagi hari bertujuan untuk menjaga kestabilan emosional. Iya betul. Karena gangguan emosional ini kerap dialami oleh penyintas stroke. Dan digunakan juga pada malam hari untuk membantu mengatasi keluhan tidur. Seperti yang kita tahu pada umumnya penyintas stroke ini kerap juga mengalami gangguan tidur. Padahal tidur ini memiliki peranan penting. Saat tidur kita berkualitas, maka bisa terjadi perbaikan dalam metabolisme tubuh, pengaturan hormon juga bisa membaik, bahkan tubuh bisa mengeluarkan faktor-faktor pertumbuhan protein yang membantu regenerasi jaringan dengan lebih baik. Ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang optimal, pastikan Anda mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral. Contohnya saja untuk membantu menjaga kesehatan otak atau para penyintas stroke, ini membutuhkan antioksidan seperti resveratrol. Lalu ada astaxanthin yang berasal dari alga merah, ada kulit pohon pinus, ada alpha lipoic acid dan juga kolin bitartrat yang bisa membantu untuk regenerasi sel saraf dan juga ditambah membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, khususnya pembuluh darah di otak. Jadi pastikan Anda pemirsa ya upaya untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah ini harus dilakukan setiap hari, setiap saat secara rutin. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi laser, satu kesatuan dengan intranasal dan sinergiskan dengan suplementasi antioksidan dari sekarang. Iya. Saya akan menambahkan bahwa selain teknologi laser juga ada satu kesatuan dengan alat yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Sebelumnya nih, awal-awal kita ingatkan dulu ya, jadi kalau kemudian seseorang kena stroke, kan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ingat, yang rusak bukan tangan kakinya, bukan ototnya yang bermasalah. Sebetulnya yang jadi masalah adalah di otak. Bahwa sekarang perintah dari otak tidak sampai ke ototnya di bawah, ke tangan dan ke kaki. Neuromuscular Electrical Stimulation ini atau NMES ini sebetulnya adalah alat yang akan membuat tangan dan kaki yang tadinya tidak bisa digerakkan akan bergerak secara pasif. Memang digerakkan dengan cara dikasih electrical gitu ya, dikasih listrik sedikit sebetulnya supaya kemudian ototnya bisa bergerak. Kenapa ototnya harus bergerak? Yang pertama adalah untuk menjaga massa ototnya. Otot yang tidak digerakkan akan mengecil massanya. Yang kedua adalah waktu si otot bergerak ini akan mengingatkan kembali kepada otak kita bahwa si otot ini, tangan dan kaki ini tidak ada masalah. Yang kurang adalah bagaimana perintahnya harus kembali diberikan dari otak kepada si tangan dan kaki tersebut. Jadi NMES ini bisa digunakan untuk semua penyintas stroke. Itu yang pertama, untuk menjaga massa ototnya dan juga kemudian untuk merangsang supaya kemudian sel-sel saraf otak kembali bekerja dengan lebih baik. Tambahannya adalah si antioksidan tersebut sehingga sel-sel saraf bisa berfungsi lagi secara optimal. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, pemirsa di rumah merupakan salah seorang penyintas stroke, gunakan semua solusi ini dengan menjadi salah satu kesatuan yang kemudian menjadi tambahan untuk terapi di rumah untuk mengembalikan lagi seluruh fungsi yang ada dan kesehatan yang optimal. Mantap. Pak Samian, tetaplah semangat untuk mengejar pada pemulihan yang sempurna. Saya nitip salam untuk teman-teman stroker yang sudah bantu Bapak selama ini. Bapak ada di bawah naungan mereka. Iya betul. Komunitas ini saling menguatkan. Salam ya. Iya. Sama buat keluarga juga. Terima kasih. Pemirsa, hari ini juga Go Healthy tentu berterima kasih kepada praktisi kesehatan Mbak Lula dan juga Mbak Preti yang menjadi sparring partner dari diskusi dengan narasumber kami Pak Samian. Jadi pemirsa bisa dapatkan keduanya di Gogo Mall yang sudah lebih dari 10 tahun ini. Gogo Mall berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan merupakan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan AccuLaser dan suplemen Evolife AS10. Sekedar mengingatkan untuk Anda, Gogo Mall telah tersertifikasi ISO 9001
dengan pelayanan berskala internasional dan juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan dari konsumen publik Indonesia kepada GoGo Mall. GoGo Mall tidak membuka cabang di tempat lain, hanya ada cafe showroom GoGo Mall yang berada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, dapatkan sekarang juga alat kesehatan AccuLaser dan suplemen EvoLife AS10. Oh iya, sebelum memesan, Anda juga bisa konsultasi secara cuma-cuma. Dan semua yang Anda dapatkan adalah demi kebaikan Anda. Lewat nomor telepon di layar kaca. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi. Tetapi umur panjang dapat kita rencanakan. Mari kita mulai fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Seperti pola makan, istirahat cukup, gaya hidup yang sesuai, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser dan juga mengonsumsi EvoLife AS10 sekarang juga. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Pusing-pusing, terus malam tidur, jam 5 bangun, jatuh dari tempat tidur, terus udah nggak bisa gerak. Ya dibawa ke rumah sakit terus dinyatakan stroke. Tensinya 180/100, terus kolesterolnya 500 sekian, kolesterol jahatnya. Setelah menggunakan teknologi laser itu tidur saya nyenyak, terus tensi bagus, kolesterol bagus. Cek tensi itu 120/80. Yang kolesterol sama asam uratnya itu saya ngecek bulan kemarin tuh udah bagus, cek darah. Terima kasih AccuLaser. Suplemen kesehatan EvoLife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.